selamat datang di Klik Malang, kupas lintas kepariwisataan Malang. Masih bersama saya di sini ada Taris dan pastinya sekarang Taris sedang berada di kawasan yang sejuk banget, rindang banget dan berada di bawah kaki gunung. Ayo, kira-kira di mana ya? Di mana lagi kalau bukan di Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Kira-kira ada apa aja ya di sini? Kita explore bareng-bareng yuk. Matching banget loh. Potensi Desa Wisata Pujon Kidul ini keren banget loh. Kayak bisa lihat, ini adalah salah satu spotnya yaitu Cafe Sawah. Di sini tuh ada agrowisata. Dan pastinya juga banyak banget paket wisata yang lain kayak wisata di kampung budaya. Dan aku ngerasa penasaran deh, siapa ya kira-kira inisiator ya? Ikutin Taris terus yuk. Selamat pagi Sobat Wisata, kali ini saya tengah berada di Desa Wisata Pujon Kidul dan pastinya juga bersama dengan Pak Udi selaku inisiator dari Desa Wisata Pujon Kidul ini dan juga menjadi kepala desa nih Bapak Ya. Nggih. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan beliau ya. Oke Bapak, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Tadi sehat, sehat baik ya? ya, saya juga Oke. sehat Pak. Sejuk banget Pak ngelihat pemandangannya dari Desa Wisata Pujon Kidul ini. Karena kita kan di desa ini banyak pohon, kemudian kita di tengah sawah, kemudian Iya. di kanan kiri kita ada air yang juga tentunya cukup membantu ya untuk sejukan suasana. Dan iya. perlu diingat Mbak Taris bahwasanya Pujon Kidul kan memang berada di ketinggian 1000 mdpl. Betul. Jadi cukup sejuk udaranya, kita dikelilingi banyak gunung. Nah, Iya, sangat apalagi mendukung ditambah sekali. dengan potensi ini ya Pak Oke, ya. ya. Nah, saya tuh jadinya penasaran banget Pak dengan sejarahnya. Gimana sih Pak supaya bisa jadi desa wisata kayak Oke. gini gitu? Ya, jadi sejarahnya desa itu kenapa kok Pujon Kidul mengambil satu konsep desa wisata? Karena berawal dari sebuah masalah, gitu ya. Masalah lingkungan, masalah pendidikan, kemudian masalah tenaga kerja, urbanisasi itu yang sebenarnya menggerakkan saya harus mengarah kepada satu konsep pengembangan potensi desa menuju desa wisata. Karena apa? Masalah-masalah tersebut harus terselesaikan, harus terjawab melalui program pembangunan desa. Nah, siapa yang menjawab? Tentunya saya selaku kepala desa dong, Iya. karena saya sudah mengikrarkan diri dan siap menjadi kepala desa Pujon Kidul. Harus punya satu mimpi yang saya tawarkan kepada masyarakat. Nah, dari sejarah itulah kami terus bergerak bersama dengan masyarakat Ya. untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dan jawabannya memang ada di desa wisata. Kalau boleh tahu masalahnya apa aja tuh Pak? Mungkin Satu, bisa ya diceritakan. terkait urbanisasi. Ya, meskipun daerah kami itu subur, kemudian peternakan, pertanian, tetapi masih banyak anak muda itu yang mereka nggak bangga menjadi petani, nggak bangga menjadi peternak, gitu ya. Iya. Mereka lebih cenderung senang kerja ke kota, gitu ya. Kemudian masalah lingkungan hidup, bagaimana desa kami itu juga banyak sampah yang terbuang kemana-mana, dimasukkan ke selokan, sehingga ini kan berdampak secara lingkungan. Iya. Kemudian masyarakat juga masih banyak yang menebang pohon, mereka tidak peduli dengan penghijauan dan sebagainya, terutama yang di hutan. Ini menjadi problem bagi kami. Kemudian masyarakat kurang kreatif, ya, karena apa? Ini satu cerita dari teman-teman dulu sebelum saya jadi kepala desa nih. Begini Pak, kami itu mau bikin olahan dari pertanian, dari peternakan yang itu inginnya kami pasarkan ke daerah tetangga, nggak bisa masuk, gitu ya. Sehingga kami itu ya stuck, gitu ya. Kegiatan Karang Taruna yang dulunya bikin produksi apa saja makanan untuk bikin olahan itu dan oleh-oleh di sana itu mereka nggak ini karena kalah bersaing, gitu ya.
Kemudian saya berpikir begini, oh ternyata tidak seperti itu polanya, gitu ya. Bukan barang yang kita bawa keluar, tapi Tetapi pembelinya yang dibawa masuk ke desa. Nah, oke. ini kan cocok dengan konsep pengembangan desa ini menjadi desa Mm-mm. wisata. Jadi kita mengundang sebanyak-banyaknya tamu untuk datang ke sini. Problema kita itulah sebenarnya yang menginisiasi saya untuk mengembangkan Pujon Kidul menjadi desa wisata. Oke, Gitu. pertanyaannya Pak, Ah, mengapa harus mengarahnya itu ke desa wisata? Apa yang mendorong Bapak dan karena mungkin masyarakat begini, sekitar? kalau kita lihat setelah saya betul-betul apa ya fokus pada pengembangan desa wisata itu, dari kita mengurusi pariwisata atau desa wisata ternyata seluruhnya itu bisa kita lakukan. Jadi pembangunan itu Hmm, mengarah terkait lingkungan, terkait kesehatan, terkait pemberdayaan masyarakat, terkait ekonomi, dan terutama infrastruktur itu juga akan tercover semuanya iya, ketika kita berbicara berkesinambungan ya Pak? berkesinambungan Iya, semuanya. Tidak ada yang kita hanya fokus di pertanian, tidak. Pertanian juga diurusi. Karena pertanian itu bagian dari atraksi di desa wisata. Peternakan juga kita betul. tata dengan baik karena peternakan juga merupakan bagian atraksi di desa wisata. Yes. Apalagi budaya, apalagi alam. Karena ada 4 aspek pengembangan desa wisata nih ya. Ada yang di agro, Mm-mm. kemudian budaya, kemudian alam, dan ekonomi kreatif. Ini semuanya ada di desa wisata. Akhirnya semua permasalahan itu jadinya tercover gitu ya Tercover Pak? Oke, gitu. luar biasa sekali. Jadi itu mungkin yang Mhm. mendorong masyarakat sekitar juga ya Pak Ya, ya? heeh. Dan pastinya pada awalnya tuh masyarakat sekitar langsung setuju dengan Bapak menginisiasikan atau bagaimana Pak prosesnya? Eh, tentunya ketika hal baru itu Mm-mm. disampaikan kepada masyarakat yang notabene Iya, tidak kenal dengan desa pastinya wisata, tidak mudah ya Pak? jelas ada satu pro kontra lah gitu ya. Mm-mm. Karena yang terpenting, Mbak, untuk membangun desa wisata itu bukan di sisi infrastruktur, tetapi PR berat kita itu adalah di membangun kesadaran masyarakat Betul. untuk menjadi tuan rumah yang baik pertama, yang kedua untuk mengenali potensi desanya. Kan itu Iya, ya. Masyarakat desa menganggap bahwa kita itu tidak punya potensi apa-apa, padahal potensinya luar biasa dari 4 tadi yang sebutkan itu. Nah, mereka melihat bahwasanya wisata itu harus seperti wisata buatan dan sebagainya. Nah, pro kontra itu timbul, tetapi karena komitmen kami di pemerintahan desa dan itu sudah menjadi visi misi pembangunan desa, dari desa biasa menuju desa wisata atau iya. wisata desa, sebutan apapun, maka kita fokus di sana. Maka saya gerakkan itu semuanya. Pertama adalah terus mengkampanyekan itu. Ya, mengkampanyekan itu kepada masyarakat, Iya, memberikan pemahaman, betul. membangun kesadaran, digawangi oleh anak-anak muda yang tergabung di kelompok sadar wisata itu. Kita bergerak bersama. Segala dinamika, permasalahan, terus kita tangani. Seperti itu. Oke. Nah, dalam prosesnya nih Pak, membangun sebuah desa wisata, Ya. bagaimana Bapak membangun dengan kondisi sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat sekitar ini? Itu bagaimana Pak? Eh, saya sebenarnya ada 12 langkah ya pengembangan desa Hmm, wisata yang ini berangkat dari satu pengalaman saya selaku kepala desa yang merintis dari desa biasa menjadi desa wisata dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas, yang tidak paham terkait apa itu desa wisata dan ya, wisata desa, bagaimana memaksimalkan potensi desa itu, maka saya yang pertama adalah melakukan pemetaan potensi dan masalah yang ada di desa. Pemetaan itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah desa, meskipun dalam tanda kutip eh, pelaku utamanya adalah pemerintah desa, tetapi kami melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ya, jadi kami bentuk tim, turun ke masing-masing RT, kemudian kami ajak ngomong masyarakat itu. Inilah sebenarnya model pengelolaan desa secara partisipatif, ya, hmm, melibatkan seluruh eh, komponen masyarakat untuk terlibat. Bukan hanya berbicara terkait pariwisata, tetapi problem-problem apa yang ada di desa, kebutuhan masyarakat apa yang ada di desa, sehingga ini nantinya akan bisa menjadi satu kesatuan yang utuh, yes, selaras ya Pak ya. selaras Mm-mm. itu. Kemudian yang kedua, setelah data pemetaan potensi masalah kami kumpulkan semuanya, maka kami bersinergi dengan akademisi yang itu masuk di pentahelik ya. Mm-mm. Kami libatkan akademisi untuk membantu kami pemerintah desa membuat master plan. Master plan dari desa biasa menuju desa wisata. Oh, oke. Tuh. Yang ketiga, kemudian kami membuat satu naungan, satu regulasi untuk memayungi kegiatan kami dalam rangka pengembangan desa wisata. Maka kami menyusun namanya Perdes, Perdes Pengembangan Desa Wisata.
Kemudian yang keempat, kami lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat. Karena apa? Ketika masyarakat berdaya, ketika masyarakat itu pinter, maka dialah akan menjadi pelaku-pelakunya di desa wisata ini. Karena apa? Ruh dan semangat desa wisata itu adalah masyarakat sebagai pemilik, pelaku, dan pengelola. Pak, saya tuh jadi penasaran banget loh sama spot-spot andalan yang ada di desa wisata Pujon Kidul tuh ada di mana aja sih, Pak? Tadi sudah sampaikan ya, ada 4 hal aspek pengembangan desa wisata. Yang pertama adalah agro. Saat ini kita berada di satu lokasi titik atraksi, itu di Kafe Sawah. Kita memanfaatkan suasana sawah yang itu adalah agro desa Pujon Kidul, di mana wisatawan itu bisa melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang ada di kanan kiri mereka, yang notabene seluruhnya adalah wisata agro. Ya. Yang kedua, ada yang berbasis budaya. Kami punya kampung budaya. Ini sebuah atraksi wisata yang memang saya rasa wajib di desa wisata. Karena apa? Dengan kampung budaya itu akan menunjukkan karakter desa sesungguhnya. Itu budaya asli desa sekitar asli ini Pujon ya, Pak? Kidul, Ya? Oh, gitu asli ya. Pujon Kidul. Kemudian yang ketiga, ketiga itu berbasis alam. Kami punya yang namanya alam pegunungan yang indah, ada hutan, maka wisatawan bisa menikmati wisata adventure di situ. Kemudian yang keempat adalah ekonomi kreatif. Ya, di kampung budaya juga kita bisa membatik, gitu ya. Kemudian membuat olahan-olahan yang nanti bisa kita kunjungi. Salah satu spotnya adalah di Tourist Information Center dan Pusat Oleh-oleh, itu adalah hasil karya dari warga masyarakat. Semua diproduksi dari masyarakat diproduksi ya, Pak, oleh masyarakat. Kembali lagi Mbak, konsepnya adalah masyarakat sebagai pemilik, pelaku, dan pengelola. Wow, saya jadi penasaran banget deh, Pak. Iya. Mungkin nanti berkenan ya, Pak. Memang desa wisata bikin penasaran. Iya. Mungkin nanti kita bisa lihat spot-spotnya ya, Pak. Oke, kita lihat nanti biar nanti bisa sampaikanlah kepada ayo datang ke Pujon Kidul gitu ya. Keren banget nih. Ini aja baru yang agro udah sesejuk ini ya, Pak ya. Bagi yang lain itu. Iya. Monggo, Pak. Ya. Kita mungkin bisa sambil mari. jalan-jalan. Salah satu spot agro di desa wisata Pujon Kidul adalah Kafe Sawah. Yang di dalamnya kenapa kok Kafe Sawah? Karena memang lokasinya di area sawah, persawahan. Jadi ada 60 hektar sawah kita, itu semuanya adalah menjadi bagian dari atraksi desa wisata. Salah satunya kan kayak di kanan kiri kita ini adalah tanaman-tanaman yang memang menjadi tanaman khas sayur mayur yang ada di desa wisata Pujon Kidul. Untuk jenis sayur mayurnya beragam ya, Pak ya? Beragam, karena di ketinggian 1000 mdpl itu paling cocok sayur mayur dan hortikultura. Ada tomat, ada sawi, kemudian ada kol, ada wortel, dan sebagainya yang ada di desa kami ini. Dan kira-kira pengunjung bisa ngapain aja sih, Pak, selain duduk-duduk nih menikmati pemandangan? Ya. Bisa kita lihat ya, itu ada ibu-ibu yang beraktivitas pertanian gitu ya, lagi mupuk dan sebagainya. Ini sebenarnya kan sebuah atraksi ya, tetapi bukan hanya melihat gitu ya, tetap wisatawan ini bisa ikut untuk belajar menanam, kemudian memupuk, merawat tanaman sambil mereka belajar, gitu ya, sambil mereka belajar. Maka konsep kami yang di area persawahan ini di Kafe Sawah adalah wisata edukasi pertanian. Gitu ya. Luar biasa. Ini kan bisa kita lihat ya, aktivitas petani yang bukan hanya di sini, tapi juga di luar ini kan. Karena memang kita gak membatasi pengunjung hanya di area Kafe Sawah ini, tapi juga bisa sampai ke bawah. Jadi begini Mbak, wisata itu kan bukan hanya something to see. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ketika ke desa wisata itu adalah something to do. Apa yang bisa kita lakukan? Di sana ada transfer knowledge, transfer pengetahuan terkait budaya, terkait pertanian, peternakan yang bisa dialami juga langsung oleh wisatawan. Dan itu value-nya luar biasa. Gitu. Satu pernah dengar dari Kemenparekraf juga, something to see, something to do, something to buy ya, Pak ya. Keren banget. Jadi itu yang kami sajikan di satu kawasan di area Kafe Sawah ini. Wow, jadi ini baru aja agrowisata tapi udah sekeren ini ya, Pak, desa wisata Pujon Kidul. Ya ampun. Saya lihat di kiri kanan ini juga mulai rame ya, Pak, orang-orang. Ya, alhamdulillah sudah mulai rame. Setelah kemarin pandemi Covid itu melanda, tentunya sekarang sudah mulai bergerak merangkak untuk banyak wisatawan yang mulai berkunjung. Apalagi di tengah
kelonggaran ini. Tapi tentunya kami senantiasa menerapkan protokol kesehatan di depan, pengecekan suhu dan sebagainya tetap kami lakukan sebagai bentuk antisipasi. Jadi dan pastinya untuk CHSE aman juga ya Pak ya? Tetap aman. Jadi kita patuh pada protokol kesehatan, CSE juga kami lakukan di Desa Wisata Pujon Kidul. Jadi di hari-hari biasa seperti ini, mulai Senin sampai hari Jumat ya, itu rata-rata di atas 500 pengunjung setiap rata-rata harinya. Pengunjung ya. Wow. Tapi kalau sudah di hari Sabtu itu sudah di atas 2000 per harinya. 2000 ya, Pak. Kemarin hari Minggu sudah tembus 3.750 orang pengunjung yang datang ke Pujon Kidul. Saya tadi juga terpantau juga ya Pak di sana. Tadi ada sistem informasi karena juga. ada sebuah sistem yang memantau ya keluar masuknya pengunjung itu sebagai bentuk antisipasi kita. Karena memang kawasan yang ada di Kafe Sawah itu adalah 6 hektar. Tentunya kapasitas harus diukur dan sebagainya keluar masuknya. Ini memudahkan kami dalam memanage kunjungan tamu ke Desa Wisata Pujon Kidul. Alhamdulillah ya Pak, rata-rata pengunjung sudah sudah normal ya mulai Pak, normal, kemudian ekonomi juga bergeliat dan bangkit kembali karena memang kalau dulu Pujon Kidul itu belum ada wisata, tentunya hanya mengandalkan dari sisi peternakan dan pertanian. Tetapi saat ini ketika kami semuanya Desa Wisata Pujon Kidul sudah mulai dikunjungi banyak wisatawan dan itu masyarakat sebagian hampir 600 orang itu yang bekerja di sektor pariwisata, mulai di Kafe Sawah, di kampung budaya, wisata adventure, kemudian ada homestay dan sebagainya, semuanya terdampak. Akhirnya beberapa atraksi dan amenitas ikut juga ya Pak ikut ya? juga secara otomatis dan itu juga berdampak kepada sektor pertanian, harga lebih bagus lagi kan gitu ya, karena memang kita mengandalkan agronya itu. Luar biasa. Bapak, kalau di sebelah kanan ini tempat untuk pengunjung beli oleh-oleh gitu ya Pak? Iya, ini adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat. Ya, jadi masyarakat juga kami ajak untuk yuk bareng-bareng kita berperan, desa perannya di mana, masyarakat di mana. Salah satunya adalah masyarakat menjual berbagai macam oleh-oleh. Tentunya memang juga ada yang hasil dari khas Pujon Kidul kayak apel, kemudian berbagai macam olahan, kemudian ada hasil sayur mayur yang dijual oleh masyarakat. Itu merupakan peran serta masyarakat dalam rangka bersama-sama mengembangkan dan membangun Desa Wisata Pujon Kidul. Berarti beberapa stand yang ada di sini itu semua murni dari masyarakat sekitar masyarakat yang berjualan ya? Iya. Wah, luar Jadi biasa inilah dampak yang sangat nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang dulunya rumah ini adalah rumah terakhir, saya masih ingat betul. Nggak ada tetangga, tapi sekarang menjadi rumah yang paling ramai. Dikunjungi oleh wisatawan. Nah, profesinya, insya Allah suaminya masih juga sebagai petani, tapi ibunya juga jualan. Jadi tetap tanpa meninggalkan profesi yang lama sebagai petani, tapi juga jualan hasil sayur mayur kayak. Wah, luar biasa banget. Ya. Jadi ini ya salah satu bentuk sinergitas Sobat Wisata antara masyarakat dengan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul ya Pak ya? Iya, betul. Artinya apakah juga menambah pendapatan dari masyarakat itu sendiri Pak? Iya, secara otomatis ya, karena memang mereka yang tadinya kayak hanya berprofesi sebagai petani, tetapi ada tambahan lain gitu kan. Ada ladang lain juga ya. Suaminya nanam kayak buncis ini ya, yang selama ini dijual ke Tengkulak, tapi saat ini langsung bisa dijual di lokasi ini. Itu akan menambah pendapatan masyarakat desa. Keren. Karena mensejahterakan masyarakat sekitar juga ya Pak, dengan adanya itu desa upaya wisata kami. ini. Meskipun kalau 100% tidak bisa sih, tetapi minimal ada peningkatan pendapatan dari masyarakat desa. Bukan hanya pendapatan masyarakat desa, tetapi juga berdampak kepada pendapatan asli desa. Oke. Pak Udi, melihat perkembangan Desa Wisata Pujon Kidul yang begitu pesat, pastinya itu kan tidak terlepas ya Pak dengan keterlibatan pihak ketiga atau mungkin pihak lainnya itu, apakah ada ya Pak kalau di Desa Wisata ini? Tentunya begini, sesuai dengan konsepnya, bahwasanya semua pihak itu harus terlibat. Yes, betul. Kita mengenal yang namanya pentahelik, gitu ya. Ada 5 pilar yang harus bersinergi membangun desa. Yang pertama adalah sinergitas dengan pemerintah.
sinergitas industri, dalam hal ini adalah industri pariwisata, Betul. kemudian sinergitas dengan media, cetak, elektronik, bahkan kami mengarahkan kepada teman-teman untuk membuat sosial media dalam rangka mempromosikan Iya, desa sebagai media kita. promosi ya, Pak. Instagram, Facebook, dan sebagainya, sebagai media promosi. Yang ketiga adalah sinergitas dengan akademisi. Salah satu contoh, tadi saya sampaikan, membuat master plan itu kami nggak bisa sendiri. Iya. Siapa yang terlibat? Akademisi. Akademisi. Yang terakhir adalah sinergitas dengan masyarakat. Oke, nah kalau masyarakat itu sendiri berarti berdampak ya dengan pendapatan Sangat masyarakat? berdampak. Contohnya mereka terlibat langsung. Nanti bisa kita lihat salah satunya adalah salah satu tempat yang mempromosikan sekaligus menjual produk-produk masyarakat. Itu yang pertama, yang berdampak kepada masyarakat. Yang kedua, berdampak kepada pendapatan asli desa. Oke. Karena apa? Dari semua kegiatan yang ada di desa wisata itu dikelola oleh satu lembaga yang namanya BUMDesa, namanya BUMDesa Sumber Sejahtera kalau di Bojonegoro. Sehingga ada satu peraturan, di peraturan desa terkait BUMDesa itu memang 50% disetorkan ke BUMDesa, kemudian dari 50% menjadi 100%, kemudian 80%-nya disetorkan ke PAD. Tercatat di tahun 2018 itu sudah naik ya. PAD kami yang awalnya dulu hanya sewa tanah kas desa gitu ya. Sekarang sudah beda lagi. Kalau dulu hanya 40-50 juta per tahun. 2018 tercatat 712 juta. Wow, signifikan banget ya Pak. Sangat signifikan. Sebelum pandemi 2019 kami bisa mencatatkan pendapatan asli desa itu 1.747 juta. Wow, luar biasa. Lalu dengan terdampaknya pandemi ini bagaimana Pak? Ada penurunan, ya, tetapi kemarin di tahun 2021 dari kegiatan pariwisata itu masih bisa menyetor ke PAD 833 juta. Tapi bukan hanya untuk desa, ada untuk pemerintah daerah. Karena ketika kita mengelola pariwisata itu juga harus taat pada aturan di atas kita. Ada Perbup, kemudian ada Perda gitu ya, yang memang mengatur itu semuanya. Kami taat membayar pajak dan pemasukan ke daerah cukup signifikan. Rata-rata di atas 250 juta setiap tahun dari hasil bagi untuk ini ya, makan minum, kemudian retribusi tiket, kemudian dari parkir itu kami setor ke pemerintah daerah Kabupaten Malang tentunya. Iya. Berarti tidak hanya memberikan sumbangsi kepada masyarakat sekitar, tapi juga ke pemerintah Kabupaten Malang. Betul. Ya. Karena kita kan berada di wilayah Kabupaten Malang. Iya, betul. Saya jadi kepo deh Pak sama salah satu tempat yang menjadi produk ya. Oh iya. Ayo kita langsung ke sana. Lihat ya. Oh, jadi ini ya Pak tempatnya. Ya, ini adalah tempat yang dibangun oleh pemerintah desa dalam rangka menampung produk-produk milik masyarakat desa. Ya, kembali lagi bahwasanya peran masyarakat itu sangat penting. Di pilar pentahelik yang terakhir adalah masyarakat. Nah, masyarakat berkontribusi dalam rangka membangun desanya melalui membuat produk dan sebagainya, baik olahan, kemudian kriya, cindramata yang ada di Desa Wisata Bojonegoro. Salah satu produknya mungkin Pak yang unggulan apa nih? Ini temulawak instan yang diproduksi oleh ibu-ibu kalau di sini dari RT 9. Karena memang produk kami itu di masing-masing RT ada. Oh, memang gitu menggalakkan setiap RT ya harus ada produknya. Setiap RT satu produk unggulan. Tetapi alhamdulillah kemarin itu lebih dari itu. Ada 106 produk yang bisa diproduksi oleh ibu-ibu. Nah, kemudian juga ada pai susu karena ingat Pujon itu adalah penghasil susu. Ini juga diproduksi oleh ibu-ibu di RT 4 ini. Ya, pai susu. Ini juga ya ada jahe instan dan ini juga. Bisa menjadi oleh-oleh untuk wisatawan yang datang ke sini. Iya, memang paket komplit ya. Bahkan untuk oleh-olehnya sendiri diproduksi dengan warga sekitar oleh masyarakat juga, oleh masyarakat sekitar. Pak, saya ini jujur takjub banget nih sama Desa Wisata Pujon Kidul karena benar-benar semuanya tuh desanya mandiri dan pastinya juga inspiratif juga. Nah, Pak, kira-kira apakah ada strategi jangka panjang yang mungkin akan dilakukan dalam rangka pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul ini? Ya, strategi jangka panjang adalah bagaimana mengembalikan karakter desa itu sesungguhnya. Itu terpenting. Kemudian yang kedua adalah bagaimana secara bertahap, kemudian kita itu berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat itu terlibat secara langsung. Kalau sekarang prosentasenya mungkin 50% yang terlibat.
tapi di kemudian hari kita harus terus merangkak naik 70, 80 sehingga nanti mencapai 100%. Karena apa? 4 pilar tadi sudah jalan, tapi tanpa ada peran masyarakat tidak ada artinya apa-apa. Dan kita tidak bisa berbuat lebih banyak lagi untuk desa wisata. Karena apa? Tujuan akhir dari pengembangan desa wisata, pembangunan desa wisata itu adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkeadilan. Betul, luar biasa. Iya. Seperti itu ya. Bagi rekan-rekan, saudara-saudara yang ada di desa-desa yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang, mari kita kelola potensi desa dengan konsep pengembangan desa wisata. Ya. Tapi ingat bahwasanya 5 pilar itu harus tetap dijalankan. Libatkan masyarakat, partisipatif masyarakat itu menjadi kata kuncinya. Nah, mungkin bagi penggerak desa wisata, bagi perintis, ada dinamika yang sangat luar biasa di desa. Ada perbedaan pendapat, pola pikir, dan sebagainya. Kata kuncinya 2. Satu adalah komitmen, yang kedua adalah sabar. Sabarlah dalam berproses, yakinlah keberhasilan ada di depan mata kita. Sobat wisata, sekarang Taris sedang berada di kawasan Kampung Budaya. Dan setelah ini Taris tuh bakalan tunjukin ke sobat wisata semua ada salah satu rumah di mana di sana itu masyarakat bisa belajar membuat topeng, belajar membuat batik, dan juga belajar nari. Keren banget nggak sih? Nah, salah satu namanya itu adalah Omah Sinau. Nah, maka dari itu langsung aja ikutin Taris terus ya. Ibu, ini lagi bawa susu ya? Oh, ke KUD. KUD di sebelah mana, Bu? Di bawah. Nggak pusing gitu, Bu? Enggak, Mbak, biasa. Nah, sobat wisata, ini nih salah satu rumah yang aku tadi bilang namanya Omah Sinau ya, Pak ya? Ya, betul. Omah Sinau ini adalah salah satu tempat yang ada di Kampung Budaya yang memang menjadi satu bagian dari desa wisata. Di dalamnya ada atraksi. Salah satunya adalah tempat belajar menari bagi anak-anak kami yang ingin mengembangkan bakatnya, potensinya di bidang seni. Tentunya ini harus kami akomodir gitu ya. Salah satunya di Omah Sinau. Jadinya bisa melestarikan budaya sekitar juga salah ya, Pak satunya ya? itu. 4 aspek tadi salah satunya kan budaya. Begini terus ya. Oke. Awas. Pandang sini, terus ke sana. Oke. Terus ya. Tangannya lurus. Oleh kanan kiri. Awas garap turunnya. Mbak, ini Ya. salah satu yang saya sampaikan tadi. Kita akan melihat proses membatik yang juga kami jual sebagai paket wisata. Wow, jadi nggak hanya Edukasi nari seperti- aja ya tadi Nggak ya di hanya sana ya? nari. Something to do-nya nggak hanya nari di sini. Iya, ya. keren Tapi banget. juga mengasah ketelatenan kita dalam rangka membatik. Karena batik itu kan penuh dengan filosofi. Betul. Jadi mengangkat nilai kearifan lokal, Iya. apa yang ada potensi di desa, baik alam dan sebagainya, dituangkan dalam batik. Dan pastinya juga ciri khas Indonesia juga ya, ciri Pak khas ya? Indonesia juga. Ibu, selamat sore. Aduh, asik banget ya batiknya. Pak, kalau boleh tahu ya, Pak, proses Ya. batik membatik terus tadi latihan nari itu udah dimulai sejak kapan, Pak? 4 tahun yang lalu lah. Oh, udah Ya, 4 tapi tahun kalau lalu yang ya. menari Omah Sinau itu sudah 6 tahun yang lalu. Jadi ini dalam rangka memang proses bersama masyarakat untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Oke. Dalam rangka bagaimana atraksi wisata itu memang pelakunya adalah masyarakat. Berarti kalau misalnya pengunjung nih mau belajar batik gitu ya, bisa ya Pak ya Oh belajar bisa, membatik di sangat sini ya? bisa. Jadi Oke. pengunjung bisa langsung belajar membatik sesuai dengan keinginan mereka mau membuat apa, motifnya alam atau daun atau macam-macam lah. Itu bisa langsung.
Ya, Oke, ini canting ya Bu ya ini? cantik. Ini Mau namanya nyoba? cantik. Oke. Mau nyoba? Boleh Bu. Ini kebetulan kita bikinnya daun pisang. Daun Iya. pisang. Nanti gitu saya ya. merusak Bisa. motif nih. Pelan-pelan aja, Oh, yakin. oke. Yang penting Ini yakin pindah ke dulu, sini, saya gitu kerja. ya. Oke. Siap. Ya, itu ada daun pisang, ada motif kepala ayam itu ya. Iya. Oh, Nah, iya. ini judulnya Ayam. apa ini, Bu? Itu cindil laras, Pak. Cindilaras Cindilaras, ya. ya. Jadi motif cindilaras. Ini Panji Laras ya ini ya? Iya. Mm-mm. Oke. Saya coba ya Ibu. Ini berarti Iya. caranya? Pegangnya agak ke tengah kayak Oke. gini. Oke. Kita ambil sedikit, Diambil sedikit kita aja. gosel kayak gini. Oke. Bawahnya Mm-mm. dinaikkan Gini. biar nggak Iya. jatuh ya. Oke. Terus kita gosirkan ke kain Kain. Oke. pada motif. Doakan saya teman-teman. Sit. Oh, gini. Ya. Oh. Tapi dari atas ke bawah cara ngorasnya. Oh, baik. Seperti ini. Iya. Aduh, seru Ya. banget Sobat Wisata. Ini kan pelatih kesabaran ini kan. Iya, betul. Harus telaten loh ya, Harus Pak latihan ya. ini. Tapi ini kalau untuk batiknya sendiri apakah membuka pesanan gitu atau bagaimana? Iya, salah Ya. satunya di belakang ini adalah pesanan yang Oh. diminta oleh wisatawan, oleh lembaga seragam. pendidikan untuk seragam dan sebagainya dengan Wow. motif sesuai dengan daerah masing-masing ya, Bu ya. Iya. Itu Oke. motifnya Dorowati gitu ya. Hati. Heeh. Kalau motif yang khasnya di sini tuh yang Nah, capung tuh ya, Pak? ini ya? ini salah satu motif Oke. khas dari Pujon Kidul adalah capung. Kenapa sih Oh, capung? capung. Karena salah satu kelompok di Pujon Kidul yang dulu merintis pengembangan desa wisata itu adalah kelompok sadar wisata namanya Capung Alas. Maka capung ini Oke. kami jadikan Jadikan sebagai ya. motif di batik itu. Filosofinya adalah kami ingin merawat alam. Kami ingin kembali kepada alam gitu ya. Desa itu memang harus bersahabat dengan alam. Alam sahabat kita dan itu salah satu pilihannya, tidak ada yang lain. Oke. Dalam banget filosofisnya ya. Iya, Ini nih Sobat Wisata nih motif khasnya. Itu Capung. Capung. Capung alas. Capung alas. Capung alas dengan capung sawah beda loh. Kalau yang capung Oke. alas itu warnanya macam-macam, ada yang merah, hijau, biru, Kuning. kuning gitu ya. Oke. Yang hidup di air. Oh iya, Pak. Iya, di sepanjang sungai bawah ini dulu ada tempat main kami masa kecil itu. Oke. Banyak capung yang kami cari, kami main itu asik. Jadi kami ingin mengembalikan bahwasanya suasana desa itu seperti dulu gitu loh. Desa adalah tempat bermain bagi kami. Jadi ya untuk tempat memori, pengingat betul. juga ya terkait Iya. suasana di sini. Oke, keren banget. Wah, Sobat Wisata, sekarang kita udah berganti spot lagi loh. Sekarang kita ada di mana nih, Pak? Wisata alam, yang wisata Wow. yang berbasis alam yang ada di Desa Hmm. Wisata Pujon Kidul. Salah satunya adalah adventure. Wow. Spot kita adalah di sekitaran Kampung Budaya. Oke. Di sini pengunjung bisa ngapain aja, Pak? Bisa main ATV, bisa main Mm-mm. trail, dan berkunjung ke Kampung Budaya, berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk belajar apapun di sini terkait budaya tentunya. Oke. Pak, saya lihat-lihat nih, Pak, desa wisata ini kan menyatu banget ya dengan alam Iya, ya. betul. Kira-kira apakah ada dampak negatif mungkin dari pembangunan desa wisata ini untuk lingkungan pastinya? Ya, tentunya dengan banyaknya pengunjung yang datang, Mm-mm. pengunjung itu relatif memproduksi sampah, gitu ya. Itulah salah satu dampak negatifnya. Kemudian polusi kendaraan, karena banyaknya pengunjung yang datang ke desa wisata Pujon Kidul itu Mm-mm. membawa kendaraan, tentunya juga berdampak kepada polusi udara, gitu ya. Tapi kami mensiasati di peraturan desa kami itu ada salah satu peraturan yang mengatur bahwasanya 8 hektar lebih tanah Ya. desa yang dulunya tanah produktif kita jadikan sebagai hutan desa dan itu sudah saya perdeskan. Oke. Kemudian masalah sampah itu Mm-mm. juga dikelola dan di bawah naungan lembaga ekonomi desa yakni Badan Usaha Milik Desa. Wow, jadi untuk pengelolaan sampah juga udah terkelola dengan baik Sudah ya, Pak terkelola ya? dengan baik, insya Allah seperti itu. Oke, luar biasa, keren banget. Jadi nggak sabar ya, Pak, cobain ini. Oke, ayo kita coba. Tapi ada syaratnya nih. Apa tuh, Ya, Pak? itu harus aman. Oke. Jadi wisata, terutama yang adventure alam Hmm. itu harus aman dulu. Kita harus memakai
helm dan sebagainya, agar Beberapa kita itu perlengkapan ya, Pak. ya perlengkapan yang wajib digunakan oleh wisatawan untuk kita menikmati alam, tapi targetnya harus aman. Oke, sobat wisata, kita harus siap-siap dulu nih sebelum naik. Semua udah siap? Oke. Let's go! Terus. Oke, masukkan besar. Oke, sip. Wah, makasih Mas. Oke. Ah. Waduh Pak, luar biasa ya ampun. Ternyata Keren benar ya? Keren banget. Udah gitu ternyata benar kata Bapak, safety first ya Pak ya? Betul, harus aman dulu, safety. Iya, karena Karena- jalannya terjal guys. Jalannya ini terjal sekali. Iya, tapi emang benar-benar adventurous Pak. Oke, Seru. tapi tempatnya keren, udaranya sejuk gitu ya. Paling enak dinikmati suasana ini. Iya, betul banget Pak. Jadi kita lanjut Pak nih. Oke, lanjut. Oke. Aduh, asli deh sobat wisata. Keren banget dan pastinya seru pol. Tadi aku udah keliling-keliling ya ke seluruh atraksi dan amenitas yang ada di Desa Wisata Pujon Kidul. Dan memang tempat wisata ini tuh merupakan sebuah paket wisata yang komplit. Jadi buat sobat wisata yang nonton nih di rumah, jangan lupa untuk wajib mengunjungi Desa Wisata Pujon Kidul. Sampai jumpa di Klik episode selanjutnya. Klik Malang aka Kupas Lintas Kepariwisataan Malang, dan pastinya tetap bersama Taris. Dadah!